Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membawakan materi presentasi mengenai tema utama human relation. Sebelum memulai, izin kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Osudera Nova. Perkenalkan, nama saya Fajar Jonor Pratama. Perkenalkan, nama saya Rafita Rizky Amalia. Perkenalkan, nama saya Rosita Putri. Baik, langsung aja kita akan masuk ke materi. Baik, kami akan ke materi yang pertama, yaitu tema utama dalam human relation. Tapi, kalian harus tahu dulu nih, apa sih human relation itu? Arti kata human relation secara harfiah adalah hubungan antar manusia. Tapi, itu tidaklah terjemahan yang sebenarnya. Sebab titik berat human relation adalah pada human-nya, manusianya. Nah, faktor manusia dalam human relation bukan dalam wujudnya, melainkan pada sifat-sifat, watak-watak, perilaku daripada diri manusia. Pengertian human relation menurut para ahli. Menurut Hasibuan tahun 2009, human relation ialah kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Menurut Effendi tahun 2001, human relation merupakan hubungan antar manusia yang tidak hanya mementingkan aspek komunikasi, tetapi juga aspek psikologis dan kepuasan. Kunci aktivitas dari human relation adalah memotivasi. Contohnya gimana sih? Nah, contohnya itu seorang manajer yang harus mampu memotivasi karyawannya agar dapat mencapai tujuan yang dirumuskan dengan cara berkomunikasi yang manusiawi. Nah, human relation mempunyai fungsi yang pertama, untuk meningkatkan gairah kerja dalam suatu organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan hubungan kerjasama di antara rekan kerja dalam suatu organisasi. Yang ketiga, untuk mengurangi terjadinya konflik maupun situasi pada karyawan. Adapun tujuan dari human relation yang pertama, menciptakan upaya saling pengertian untuk mewujudkan suatu kerjasama yang baik antara keseluruhan unsur manusia dalam suatu organisasi. Yang kedua, bila terjalin hubungan human relation yang baik, maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Adapun hambatan dalam human relation. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, bersifat subjektif. Nah, hambatan yang bersifat objektif yaitu gangguan dan halangan terhadap jalannya hubungan antar manusia yang tidak disengaja dan dibuat oleh pihak lain. Kalau yang subjektif itu sengaja dibuat oleh orang lain yang pada dasarnya ada rasa dendam, iri hati. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Elsie Deranova. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Human relation sebagai kegiatan komunikasi menurut Onno Effendi ialah di dalam suatu organisasi, human relation perlu dilaksanakan untuk meniadakan gangguan sebagai akibat salah komunikasi dan salah interpretasi, lebih-lebih untuk menghilangkan frustasi, terutama frustasi agresif, serta membangkitkan atau memotivasi karyawan agar timbul kerjasama yang lebih produktif dan rasa bahagia serta senang di hati. Unsur-unsur komunikasi terbagi menjadi 5, ialah yang pertama ada komunikator, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada media, yang keempat ada komunikan, dan yang kelima ada efek. Selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi. Hambatan dalam komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi kelancaran komunikasi disebut dengan gangguan noise. Kata noise dipinjam dari istilah ilmu kelistrikan yang mengartikan noise sebagai keadaan tertentu dalam sistem kelistrikan yang mengakibatkan atau tidak lancarnya berkurangnya ketepatan peraturan. Mencetakan huruf yang saling bertindihan dalam suatu surat kabar atau majalah akan menjadi gangguan bagi pembacanya. Kata-kata yang diucapkan secara tidak tepat oleh seorang penyiar akan mengganggu komunikasi dengan pendengarnya. Apabila kata-kata atau kalimat yang disampaikan tidak atau bukan merupakan kata-kata yang secara luas dipahami oleh pendengar, penggunaan kata-kata asing yang sulit dimengerti tentu merupakan bagian dari noise atau gangguan yang harus dihindari oleh stasiun radio. Yang ketiga ada penghargaan diri. Mengenai self-esteem dikemukakan oleh para pakar manajemen, buat tiap pekerjaan bagaimanapun sederhananya orang
yang mengerjakannya harus dihargai. Aspirasi, dan kemampuannya juga harus diakui. Juga penting untuk mengintegrasikan pegawai itu ke dalam lingkungan kerja dan memberikan padanya rasa tanggung jawab dan ia mempunyai peranan dalam perusahaan tersebut. Agar seseorang merasa bahwa ia dihargai sebagai manusia dapat ditujukan dengan berbagai cara. Contohnya, seperti seseorang pimpinan dapat meminta pendapat kepada bawahannya tentang suatu hal yang ada kaitan dengan kepentingan mereka, mengucapkan terima kasih dan menunjukkan kepuasan atas tugas yang telah disampaikan oleh bawahannya. Bila ada anggota keluarga bawahannya sakit, pimpinan dapat menunjukkan perhatiannya dengan menanyakan kondisinya, menawarkan pertolongan, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada materi tentang penerimaan diri yang dibacakan oleh teman saya yaitu Fajar. Baik, berikutnya kita akan masuk ke materi yaitu adalah penerimaan diri atau self-acceptance. Nah, tingkat yang individu sukai dan menerima diri adalah sejauh mana individu benar-benar bisa menyukai dan menerima orang lain. Penerimaan diri adalah dasar yang sukses dengan orang lain. Dalam situasi kerja, orang dengan konsep yang positif cenderung lebih baik dalam menghadapi perubahan, menerima tanggung jawab lebih mudah, mentolerir perbedaan, dan umumnya bekerja dengan baik. Konsep diri yang negatif dapat menciptakan penghalang hubungan interpersonal yang baik. Penerimaan diri sangat penting, tidak hanya dapat membangun hubungan dengan orang lain, tapi juga untuk menetapkan dan mencapai tujuan. Semakin individu yakin bisa melakukannya, semakin besar juga kemungkinan yang akan dicapai. Nah, di sini ada ciri-ciri penerimaan diri menurut Jersild dalam Hurlock tahun 1974 menyebutkan ciri-ciri penerimaan diri, yaitu yang pertama adalah orang yang menerima dirinya memiliki harapan yang realistis terhadap keadaannya dan menghargai dirinya sendiri. Artinya orang tersebut mempunyai harapan yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang kedua adalah yakin akan standar-standar dan pengetahuan dirinya tanpa terpaku pada pendapat orang lain. Yang ketiga adalah memiliki perhitungan atas keterbatasan dirinya dan tidak melihat pada dirinya sendiri secara irasional. Artinya orang tersebut memahami mengenai keterbatasannya namun tidak mengeneralisir bahwa dirinya tidak berguna. Yang keempat adalah menyadari aset diri yang dimilikinya dan merasa bebas untuk menarik atau melakukan keinginannya. Yang kelima atau yang terakhir, menyadari kekurangan tanpa menyalahkan diri sendiri. Orang yang menerima dirinya mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri. Baik, berikutnya motivasi atau motivation. Kebanyakan orang yang terlibat dalam studi motivasi mencari jawaban atas dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana saya memotivasi diri saya sendiri dan bagaimana saya memotivasi orang lain. Nah, di sini kita membahas mengenai pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu perangsang daya keinginan dan penggerak kemauan bekerja seseorang. Karena setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dalam menghadapi situasi tertentu yang dihadapinya. Nah, berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk internalnya ada keinginan untuk hidup, keinginan untuk memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan keinginan untuk berkuasa. Berikutnya ada faktor eksternal. 1. Kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, dan yang terakhir ada peraturan yang fleksibel. Nah, di sini ada motivasi dalam human relation. Menurut Davis, bahwa human relation adalah kegiatan dalam upaya memotivasi manusia untuk menumbuhkan kerja yang efektif dan memberikan pemenuhan kebutuhan dan juga tujuan organisasi. Potensi aktualitas dan proses kreativitas manusia perlu digali, diarahkan dan dikembangkan di dalam wadah masyarakat dan organisasi. Effendi tahun 2009. Baik, berikutnya ada kepercayaan atau trust. Kepercayaan adalah blok bangunan dari semua hubungan yang sukses dengan rekan kerja, pelanggan, anggota keluarga, dan teman-teman kita sendiri. Ada bukti kuat bahwa rendahnya tingkat kepercayaan pada angkatan kerja dapat menyebabkan penurunan produktivitas, inovasi yang tertahan, tekanan tinggi, dan pengambilan keputusan yang lamban. Bila kurang kepercayaan yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan, maka akan terjadi penurunan arus informasi. Karyawan mengkomunikasikan lebih sedikit informasi kepada atasan mereka, mengungkapkan pendapat dengan enggan, dan menghindari diskusi. Kerjasama jadi perlu dalam setting kerja modern. Ketika iklim kepercayaan hadir, pembahasan masalah yang jujur dan pertukaran ide dan informasi lebih mungkin terjadi lebih baik.
Selanjutnya ada keterbukaan diri. Menurut Johnson, keterbukaan diri adalah reaksi atau tanggapan seseorang terhadap sesuatu yang sedang dihadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan di masa kini. Pengungkapan diri juga merupakan bagian dari komunikasi yang baik dan membantu menghilangkan permainan menebak yang tidak perlu. Yang terakhir ada penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik merupakan suatu kondisi di mana pihak-pihak yang berkonflik melakukan suatu perjanjian yang dapat memecahkan ketidakcocokan utama di antara mereka, menerima keberadaan satu sama lain, dan menghentikan tindakan kekerasan satu sama lain. Merupakan suatu kondisi yang selalu muncul setelah konfliknya terjadi. Resolusi konflik memiliki tujuan agar kita mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan berbagai pihak dalam isu-isu mendasar sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Menurut Nasikun, pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa hal pendekatan. Yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Yang kedua, konsilasi. Pengendalian konflik dengan cara konsilasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengembalian keputusan. Yang ketiga, ada mediasi. Berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami, bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara pihak. Yang keempat, arbitrasi. Pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan dalam rangka menyelesaikan yang ada. Jadi selain itu, resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik, dengan cara memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak dan netral. Sekian persentase dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.